Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir semester ya. Kita langsung saja pada nomor pertama. Pada soal pertama di sini tertulis soal di bawah ini adalah bagian-bagian mesin kecuali bagian ini adalah bagian-bagian mesin kecuali cylinder head, block cylinder, crankshaft, oil pan, transmission. Cylinder head itu kop ya, cylinder head kop atau kepala silinder, block cylinder tempat naik turunnya piston. Block cylinder adalah tempat naik turunnya piston, tempat dudukan piston ya. Naik turunnya piston itu di block cylinder. Kemudian crankshaft itu krek as atau poros engkol. Kemudian oil pan itu carter ya, atau crankcase atau oil pan, tempat menampung oli. Kemudian transmission adalah Forsnelling ya, transmission itu Forsnelling. Selanjutnya kita untuk soal nomor 4 ini silakan kalian pahami sendiri, kemudian tentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita beralih ke nomor yang membahas tentang cylinder block adalah bagian dari apakah dia sistem bahan bakar, sistem mesin, pengapian, pengisian kelistrikan. Ya, cylinder block itu tempat naik turunnya piston ya. Tempat naik turunnya piston. Apakah dia bagian dari bahan bakar, mesin, pengapian, pengisian atau kelistrikan. Oke. Selanjutnya, kepala silinder adalah bagian dari sama dengan di atas. Kepala silinder atau cylinder head atau kop, apakah dia bagian dari sistem bahan bakar, mesin, pengapian, pengisian, dan kelistrikan. Silakan tentukan jawabannya, pilihlah jawaban yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, berfungsi untuk menutup blok silinder adalah apakah dia cylinder head, block silinder, crankshaft, oil pan, atau transmission. Ya, jawabannya soalnya hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Yang berfungsi untuk menutup blok silinder. Cylinder head itu kop, blok silinder tempat naik turunnya piston, crankshaft itu kruk as ya, itu poros engkol, oil pan itu adalah carter, tempat tampung oli, tempat penampungan oli, kemudian transmission adalah Forsnelling. Sebagai dudukan dari katup-katup. Dudukan dari katup-katup, busi, poros cam, saluran pendingin adalah. Jadi pada mesin itu yang bertugas atau berfungsi sebagai dudukan katup-katup, busi, poros nok, poros cam ya, atau nok, saluran pendingin adalah apakah dia cylinder head atau kop ya, cylinder head itu sama dengan kop, apakah block cylinder, apakah dia crankshaft, oil pan, transmission. Sekali lagi, block cylinder adalah tempat naik turunnya piston ya, kemudian crankshaft poros engkol, cylinder head kop, oil pan tempat penampungan oli, kemudian transmission adalah Forsnelling. Selanjutnya, kepala silinder mendapat pembebanan tekanan dan temperatur akibat dari apakah kepala silinder mendapat pembebanan tekanan dan temperatur tinggi itu diakibatkan oleh apa ya? Apakah tekanan itu dan temperatur tinggi itu dihasilkan oleh hasil pembakaran bahan bakar, apakah karena adanya tekanan, apakah adanya busi, adanya api, atau adanya udara dan bahan bakar ya. Ingat, kepala silinder mendapat pembebanan tekanan dan temperatur yang tinggi. Kalau temperatur yang tinggi berarti suhunya tinggi. Silakan kalian pahami soalnya, kemudian tentukan pilihan jawabannya di antara jawaban-jawaban yang ada dalam uraian ini ya. Ini ya. Oke, lanjut. Dua jenis bahan kepala silinder ya, dua jenis bahan kepala silinder. Kita ketahui bersama bahwa pada kepala silinder itu materialnya atau bahannya itu umumnya itu harus membuang panas lebih cepat ya, membuang panas lebih cepat, kemudian ringan ya,
Itu syarat-syaratnya. Kemudian pastinya harus kuat, ya. Nah, dua jenis bahan kepala silinder adalah apakah besi tuang dan aluminium, besi tuang dan baja, besi tuang dan baja tuang, besi tuang dan tembaga, tembaga dan nikel, ya. Tembaga dan nikel. Kalau tembaga ini hanya digunakan pada alat-alat kabel, ya, kumparan atau spool. Kemudian tembaga juga, kalau di sini ada tembaga berarti ini hanya menjelaskan tentang bahan untuk pembuatan kumparan, ya, kumparan atau spool. Oke. Nah, silakan kalian pahami. Yang jelas kepala silinder itu harus ringan, kemudian penyebaran panasnya itu harus lebih baik, dan lain sebagainya. Silakan tentukan pilihan jawabannya. Langsung kita ke nomor berikutnya. Kepala silinder harus didinginkan karena kepala silinder langsung bersinggungan dengan apa? Jadi kepala silinder itu harus didinginkan, ya, harus didinginkan karena akibat panas, ya, akibat panas. Karena kepala silinder langsung bersinggungan dengan apa? Apakah dengan udara luar, pembakaran motor. Ingat, pembakaran motor itu bukan pembakaran sepeda motor. Mesin 4 tak maupun 2 tak itu adalah motor. Motor itu sebagai penggerak. Jadi yang dimaksud di sini adalah pembakaran pada mesin, ya. Pembakaran pada mesin, bukan pembakaran pada motor, ya, atau pembakaran sepeda motor. Jadi jangan salah kaprah bahwa kalau pembakaran motor berarti pembakaran sepeda motor. Tidak, pembakaran motor itu maksudnya adalah pembakaran mesin, karena motor itu sama dengan mesin, ya. Oke. Kalaupun ada hal-hal yang mau dikomentari, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kemudian apakah dia bersinggungan dengan udara dalam, atau bersinggungan dengan bahan bakar udara, atau bersinggungan dengan transmisi? Sekali lagi, kepala silinder harus didinginkan karena kepala silinder bersinggungan dengan udara luar, pembakaran mesin, udara dalam, bahan bakar udara, transmisi. Perencanaan ruang bakar. Jadi sebelum ruang bakar itu dibuat harus memperhatikan beberapa hal, ya. Kecuali di bawah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perencanaan ruang bakar, ya. Jadi ruang bakar sebelum dibuat itu dia harus memperhatikan perbandingan kompresi, efisiensi mesin, kecenderungan knocking, daya motor, bahan pembuatan motor atau bahan pembuatan mesin. Nah, dalam merencanakan ruang bakar tentunya harus diperhatikan perbandingan kompresinya, ya. Perbandingan kompresinya harus tepat. Kemudian harus irit, efisiensi motor itu harus iris. Kemudian kecenderungan knocking, ya. Kecenderungan knocking itu maksudnya kecenderungan untuk tidak mengalami ketukan, ya. Jadi knocking itu ketukan atau detonasi, ya. Knocking atau detonasi adalah terjadi karena pengapian yang lebih awal, ya. Pengapian yang lebih awal sehingga bisa menyebabkan knocking. Jadi piston itu seharusnya dia beberapa derajat sebelum titik mati atas baru terjadi pembakaran, tapi pembakaran sudah terlebih dahulu terjadi sehingga piston memaksa naik, ya. Memaksa naik sehingga terjadi knocking, ya. Knocking atau ketukan atau detonasi pada silinder. Ketukan antara dinding silinder dengan piston, ya. Piston dengan dinding silinder. Itu namanya knocking, ketukan. Nah, jadi harus diperhatikan ini supaya tidak mengalami kerusakan pada mesin. Kemudian kemampuan motor atau kemampuan mesin, kemudian bahan pembuatan mesin. Ingat, perencanaan ruang bakar, ya. Perencanaan ruang bakar. Jadi harus memperhatikan ada pilihan di sini kecuali, ya. Kecuali yang mana? Kecuali itu maksudnya di antara semua uraian ini semua adalah perencanaan ruang bakar, kecuali apa? Oke. Lanjut. Katup dan poros nok terdapat pada
apakah kop atau cylinder head ya, pemian blok silinder, crankshaft, oil pan, transmission. Oke, lanjut. Nah, motor atau mesin 4 tak adalah setiap 1 kali putaran poros end call atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Setiap 2 kali putaran poros end call atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Setiap 2 kali putaran poros end call atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 2 kali usaha. Setiap 4 kali putaran poros end call atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Setiap 1 kali putaran poros end call atau 1 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Silakan dipahami prinsip kerja motor 4 tak ya. Silakan dipahami prinsip kerja motor 4 tak. Oke. Selanjutnya mesin 2 tak. Mesin 2 tak. Nah, mesin 2 tak sama pilihan jawabannya. Silakan kalian pahami, pelajari baik-baik tentang mesin 2 tak. Oke. Pada langkah hisap piston bergerak dari mana ke mana? Ya, pada langkah hisap piston bergerak dari mana ke mana? TMA ke TMB, TMB ke TMA. Ingat, TMA itu adalah kepanjangan dari titik mati atas, TMB adalah titik mati bawah. Ya. Nah, piston bergerak dari, jadi pada langkah hisap itu piston bergerak dari mana ke mana? Apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Lanjut. Pada langkah hisap, katup dalam keadaan seperti apa? Apakah tertutup, terbuka, tertutup, hisap, terbuka, buang, terbuka, hisap. Ya. Apakah dalam keadaan terbuka, hisap, tertutup, hisap, terbuka, buang, terbuka, hisap dan buang, tertutup, hisap dan buang. Ya. Pada langkah hisap, apakah katupnya dalam keadaan terbuka, buang, terbuka, hisap, atau terbuka, hisap, tertutup, hisap, dan seterusnya. Oke. Next, pada langkah hisap yang terhisap adalah bahan bakar dan udara, bahan bakar, udara, campuran bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara dalam bentuk gas. Ya. Di antara jawaban ini, pilihlah jawaban yang paling tepat. Next, terjadi loncatan bunga api pada busi pada langkah apa? Apakah langkah kompresi, air kompresi, awal kompresi, usaha, buang dan masuk? Nah, loncatan bunga api pada busi pada langkah apa? Jadi terjadinya loncatan api pada busi itu pada langkah apakah kompresi, akhir kompresi, awal kompresi. Oke. Apakah di akhir kompresi dan seterusnya. Lanjut, kedua katup tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Kedua katup tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Ya. Kedua katup tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah langkah kedua katup. Ingat, kedua katup atau klep tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Apakah dia langkah buang, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang dan kompresi dan seterusnya. Oke. Lanjut. Pelepasan baut kepala silinder dimulai dari mana? Ingat, melepas baut kepala silinder. Ya. Melepas baut kepala silinder, apakah dia dari tengah ke samping, dari tengah ke dalam, dari tengah ke luar, dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar? Ya, saya kira ini sudah dipahami karena sudah sering dijelaskan, sudah sering dibahas. Lanjut. Tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga adalah apakah dia kop atau cylinder head ya, kop sama dengan cylinder head, kemudian camshaft, cylinder block, crankshaft, atau katup
mekanisme atau valve mekanisme atau mekanisme katup. Ya. Valve mekanisme itu adalah mekanisme katup. Crankshaft itu poros engkol, kemudian cinder block adalah tempatnya piston, kemudian camshaft adalah poros knock, cinder head adalah kop. Menerima tekanan gas hasil pembakaran, kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod adalah fungsi dari. Jadi dia itu menerima, pada mesin itu ada bagian atau komponen yang menerima tekanan gas hasil pembakaran. Ya, kemudian tekanan itu diteruskan ke poros engkol atau cork as atau crankshaft melalui connecting rod, melalui batang torak atau batang piston atau stang seher adalah fungsi dari apakah kop, poros knock, kemudian blok silinder, apakah dia piston atau mekanisme katup. Lanjut. Mencegah kebocoran kompresi, memindahkan panas pada silinder dan mencegah kebocoran oli pada motor 4 tak adalah fungsi dari apakah dia kop, ya. Jadi di sini mencegah kebocoran kompresi, jadi fungsi komponen mesin yang mencegah kebocoran kompresi, mencegah kebocoran oli, memindahkan panas pada silinder. Apakah dia fungsi dari kop atau ring piston atau ring seher atau blok silinder atau silinder blok atau piston atau seher atau mekanisme katup. Lanjut. Merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar, ya. Merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar adalah fungsi dari apakah dia cylinder head, ring piston, crankshaft, piston, connecting rod. Yang merubah jadi piston ini kan naik turun, kemudian dia dirubah oleh komponen menjadi gerak putar. Ada di situ komponen atau bagian pada mesin yang berfungsi mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar, ya, dari turun naik menjadi gerak putar. Di sini ada cylinder head atau kop, ada ring piston atau ring seher, ada crankshaft atau poros engkol atau cork as, ya, kemudian ada piston, ada connecting rod. Connecting rod itu adalah stang seher, ya. Jadi connecting rod itu adalah stang seher. Oke. Jadi connecting rod adalah stang seher, piston adalah seher. Oke. Ya, agak lag loading, ada masalah sedikit dengan aplikasinya. Ya, mudah-mudahan tidak error. Kita sudah pada nomor 25. Sudah berada pada nomor 25. Mudah-mudahan aplikasinya tidak error. Nah, oke, lanjut. Jadi piston adalah seher. Kemudian crankshaft adalah poros engkol. Ring piston itu ring seher. Cylinder head adalah kepala silinder atau kop. Oke, paham ya sampai di situ? Lanjut. Untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Jadi sesuai dengan waktu, ya. Timing itu waktu, dari kata time, ya. Membuka dan menutup klep sesuai waktu yang ditentukan adalah fungsi dari apakah fungsi dari kop. Ingat, membuka dan menutup klep sesuai dengan waktunya. Fungsi dari apa itu? Apakah dia cylinder head atau ring seher atau cork as atau seher atau poros knock, ya, atau noken as. Jadi kita tinjau kembali apakah yang berfungsi membuka dan menutup klep sesuai dengan waktunya. Fungsi dari poros knock atau piston, ya, atau piston atau cork as atau ring seher atau kop. Ya, silakan kalian pahami pertanyaan, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Lanjut. Untuk menghubungkan piston atau untuk menghubungkan seher ke poros engkol atau cork as. Jadi untuk menghubungkan
seher, ya, untuk menghubungkan seher ke krek as. Ingat, ini adalah krek as, crankshaft itu krek as ya. Jadi untuk menghubungkan seher ke krek as, kemudian meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft, ya. Untuk menghubungkan piston ke crankshaft atau poros engkol atau krek as, ya. Jadi untuk menghubungkan piston ke krek as dan meneruskan tenaga dorong piston ke krek as adalah fungsi dari apa? Apakah cylinder head atau ring piston, crankshaft, piston, atau connecting rod? Oke, cylinder head adalah kop, kemudian ring piston adalah ring seher, crankshaft adalah krek as, ya. Crankshaft itu adalah krek as atau poros engkol, piston adalah seher, kemudian connecting rod itu adalah stang seher, ya. Stang seher atau batang piston. Oke, lanjut. Menyimpan tenaga putar, memperhalus aliran tenaga yang keluar dari mesin adalah fungsi dari apa? Ya, dia simpan itu putaran atau dia simpan itu tenaga adalah fungsi dari apakah dia cylinder head, kop, apakah itu fungsi dari kop, apakah ring piston, kemudian apakah dia roda gila. Jadi flywheel itu adalah roda gila, ya. Kemudian piston atau seher, connecting rod atau stang seher atau batang piston. Lanjut. Nah, kita sudah berada pada gambar. Nah, gambar di samping ini, yang ini ya, ada filler gauge. Ini adalah filler gauge atau fuller, biasa orang menyebut fuller. Kalau saya lebih suka menyebut filler gauge. Kemudian ada ring piston, ini adalah ring piston. Kemudian ini adalah piston, ya. Ini piston, ini filler gauge, kemudian ini adalah ring piston. Nah, berdasarkan gambar ini adalah gambar pemeriksaan apa? Apakah pemeriksaan keausan kop atau keausan alur ring piston, atau keolengan roda gila atau flywheel, atau keausan piston, atau keausan connecting rod. Ingat, ini ring dikasih masuk di alur, ya. Ring piston dimasukkan ke alur pada piston, ya. Kemudian di antara alur itu dimasukkan filler gauge, ya. Dimasukkan filler gauge. Nah, kegiatan seperti ini atau pekerjaan seperti ini itu untuk melakukan pengukuran apa? Sekali lagi, apakah dia pengukuran keausan cylinder head atau keausan kop atau keausan alur ring piston, kemudian keolengan roda gila, keausan piston, atau keausan connecting rod atau stang seher, ya. Jadi di piston itu ada alurnya, ya, dan lubang tempat dudukan ring piston. Di piston, ya, di piston itu ada alur. Nah, alur itu fungsinya untuk memasukkan atau dudukan ring piston. Lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang pemasangan, kemudian pembengkaran, ya. Ya, pembengkaran atau pelepasan. Pada nomor sebelumnya kita sudah membahas tentang cara melepas baut kepala silinder atau cara melepas baut kop. Nah, sekarang cara pemasangan baut kop. Apakah dia dimulai dari tengah ke samping, atau tengah ke dalam, atau tengah keluar, atau luar ke dalam, atau dari dalam keluar? Oke. Pemasangan kepala silinder, baut kepala silinder. Ingat, ini bukan pemasangan kepala silinder tapi pemasangan baut. Apakah dia dimulai dari tengah ke samping, tengah ke dalam, tengah keluar,
luar ke dalam atau dalam keluar. Oke, lanjut. Untuk menahan tekanan, jadi untuk menahan tekanan hasil pembakaran dan panas yang timbul, untuk menahan ya tekanan hasil pembakaran dan panas yang timbul, maka skop itu atau cylinder head atau kepala silinder harus apa? Karena dia menahan tekanan hasil pembakaran ya, menahan tekanan hasil pembakaran dan panas yang timbul. Jadi ada panas, ada tekanan ya. Jadi pada kepala silinder itu dia menerima atau menahan tekanan, kemudian panas. Dia menerima tekanan dan panas. Nah, untuk itu kepala silinder harus seperti apa? Apakah dia harus kuat, keras dan tahan panas, kuat, keras dan tahan cahaya, kuat, keras dan tahan suhu rendah, lunak dan keras, keras dan tahan panas. Nah, silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat. Ya, ingat kepala silinder itu mendapat tekanan dan panas yang tinggi. Lanjut ya. Oke. Hal yang dilakukan untuk menghindari kerusakan. Hal yang dilakukan untuk menghindari kerusakan pada kepala silinder pada saat melepas adalah, apakah, ingat untuk melepas kepala silinder kita harus hati-hati. Prosedurnya apakah melepas baut kepala silinder secara berurutan atau melepas baut. Oke, saya ulangi, melepas baut kepala silinder secara berurutan atau melepas baut kepala silinder dengan urutan dari tengah ke tepi, atau melepas kepala silinder memakai kunci shock, atau melepas kepala silinder dengan urutan dari tepi ke tengah, atau melepas kepala silinder secara bertahap. Ya, silakan kalian pilih jawaban yang paling tepat. Oke. Katup hisap dan katup buang dalam kondisi sama-sama terbuka pada saat langkah apa? Ya. Jadi klep hisap dan klep buang dalam kondisi sama-sama membuka itu pada saat langkah apa? Apakah dia pada akhir buang langkah hisap, akhir hisap langkah buang, akhir kompresi, awal usaha, atau akhir hisap? Ya. Jadi pada klep itu ada namanya katup hisap dan katup buang itu sama-sama membuka. Jadi katup hisap dan katup buang sama-sama terbuka, ya, atau disebut dengan overlap. Sama-sama membuka secara bersamaan. Itu terjadinya pada saat langkah apa? Apakah akhir buang langkah hisap, atau akhir hisap awal langkah buang, atau akhir kompresi, atau awal usaha, atau akhir hisap? Ya, namanya overlap. Ya, overlap. Katup hisap dan katup buang itu sama-sama membuka, ya, atau secara bersamaan terbukanya. Jadi terbukanya bersama-sama. Ya, apakah dia akhir langkah buang, awal langkah hisap, ya, akhir buang langkah hisap, atau akhir hisap awal langkah buang, akhir kompresi, awal usaha, dan seterusnya. Ya, silakan kalian pahami soalnya. Lanjut. Nah, kita sudah pada jenis pertanyaan esai ya. Nah, esai ini kita harus menulis jawabannya. Kalau tadi memilih, sekarang kita mencatat atau menulis jawabannya. Nah, pilihan pertama atau soal pertama, pada mesin terdapat bagian yang berfungsi sebagai ruang pembakaran, yaitu silinder head atau kepala silinder. Tuliskan bagian-bagian dari kepala silinder. Ya. Kemudian, agar kepala silinder terjadi perubahan bentuk pada saat dilakukan overhaul atau pembakaran, maka kita harus hati-hati dalam melepas kepala silinder. Ya, jelaskan cara melepas kepala silinder yang baik dan benar. Ya.
Jelaskan cara melepas kepala silinder yang baik dan benar. Ya. Jadi di sini tak salah ketik ya, salah ketik ini, atau bukan salah ketik tapi kurang ya. Di sini seharusnya ditambahkan jelaskan cara melepas ya, cara melepas ini, cara melepas kepala silinder yang baik dan benar. Yang ketiga, pada sistem pelumasan terdapat komponen pompa oli ya. Jadi ada pompa oli itu pada sistem pelumasan. Nah, kalau pompa olinya tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi kerusakan parah pada mesin. Jelaskan cara kerja pompa oli. Ya, jadi jelaskan cara kerja pompa oli. Selanjutnya, agar mesin tidak mengalami kerusakan yang lebih cepat, maka kita harus memperhatikan sistem pelumasannya. Agar mesin tidak mengalami kerusakan yang lebih cepat, maka harus memperhatikan sistem pelumasannya. Agar mesin tidak mengalami kerusakan yang lebih cepat, maka kita harus memperhatikan sistem pelumasan. Nah, jelaskan fungsi sistem pelumasan pada mesin. Jadi, silakan dijelaskan fungsi pelumasan pada mesin ya. Oke. Nah, pada nomor selanjutnya ini, itu nomor terakhir. Silakan kalian lihat videonya kalau bisa terbuka. Kalau tidak bisa terbuka, untuk nomor 5 ini diabaikan dulu ya. Kalau tidak bisa terbuka, tapi saya harapkan videonya bisa terbuka. Setelah itu, kalau misalnya terbuka, setelah itu kalian lihat atau simak baik-baik, kemudian coba dipahami. Setelah itu jawab pertanyaan berikut ini ya. Jadi jawab pertanyaan setelah melihat video ini. Jadi setelah melihat video ini, silakan dijawab pertanyaannya. Pada saat kita melakukan penggantian pelumas pada mesin, tentu kita harus memperhatikan jenis pelumas dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu ya kualitasnya, mutunya ya mutunya, kuantitasnya banyaknya. Jadi kualitas adalah mutunya, kemudian kuantitas adalah banyaknya. Bagaimana cara membedakan oli yang berkualitas baik dan berkualitas buruk ya, atau berkualitas kurang baik? Bagaimana caranya? Nah, saya sudah jelaskan itu tentang standar dalam menentukan oli berdasarkan kekentalan dan kualitasnya ya. Jadi sudah saya jelaskan. Silakan kalian pahami semua soal-soal yang kita bahas ini. Setelah itu, kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan cari sumber-sumber yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi atau panduan. Nah, setelah itu kalian bisa latihan untuk menjawab soal-soal pada video ini ya. Jadi videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Silakan pelajari dengan seksama, tonton videonya sampai paham ya, sampai paham bukan sampai habis. Kalau sudah paham tentunya tanpa ditonton pun tidak jadi masalah ya kan. Jadi jawaban-jawaban ini adalah jawaban yang nanti akan kalian isi pada saat penilaian akhir semester nanti. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan kalian cari sumber-sumbernya, bisa melalui internet, buku, ya, atau sumber-sumber lainnya. Bisa berdiskusi dengan teman, dengan guru, dengan siapa saja yang berhubungan dengan mesin. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.